Ya tebagan lu. Pokoknya man kalau gara-gara ke teman itu tuh. Iya ya itu bagian lu dah kok taruh itu lako nih. Sebalanan ini tuan lako teh. Ya, pemain itu keton titik itu kok ya. Ya, mana terakhir? Ya, pataruh reke. Allah tiapan nate masih nate ma Allah totemo lande kulla tate marasande inde tangan atau dengar inde kili sunna kana leon makalimana inde to sangat dua na pintan to sangat tempura na gori-gori Marasande. Langan dia pasak kena buang ngerapa atau tumang parerata. Terus nak rasa anggan atau sangat dundun
pindan to sangat temburan na gori-gori. Inde te sangat lepongan na tondo ko lante at tututo demo. Lagu landi ite tondo ko lagu dete te daenana lagu landi inde banua di ballorara. Tonna di rargu te tondo ko tonna di kalimbu te pangleon tondo ko pangaleona to di potao bunga. Di alana kada turu di tetangan bisara misa bunganna lana kombonganna to tumampararata puang batua tungkasanganna. Di pabenda numi inde banua kabusungan di batunan nang inde palana sondong. Di gente kombongan na salo na buang matuang kombongan na manduangin tungkasanganna. Benda na paloloan lante tangan na tondo katuran na pembalabaran lante lisun na pangaleon. Langan na lite maallo tatemo lante kulla tape marasana di kurre sumanga di poleang paraya. Pasake na buang matua na kobatang di kalena lako tondon to batana. Angganna kombongan na salo na buang angganna. Maka di mana to na ulang rara alam mete badua kabusungan kombongan na manduangin tungkasanganna. Kurre sumanga na pasake na buang apode parayan na rapang-rapangan na tutubang pararata. Contoh mo may patudularan nenek may patete mata kalampanan. Anah sombo pa na lante maallo tatemo lante kulla tape marasanne. Kurre sumanga na allo ditanda balok pole parayan na kulla ditodingi rongko. Analangan na bangun rande anna anggan na kombongan na salok na puang. Tangata tiro riga lago tangata apa riga matanta. Lante maallo totemo lante kulla tape marasan. Kasakena puang kaboro oto tumampara rata. Tontongo datang data siki datoningi minangai anggatna. To sangat dunduan na pindan to sangat temburan na gori-gori. Kurre sumangana langana puang lima tua langana to tumampa prarata.
nalako to manimbong to madandan para nina sabam kum lempomi ya narima pajalan pun dirako ke Makkah to benani la nala ko mibaken manimbong siya madandan la serenta na samang siya kum nakato ya ku karong narako allo malabi dito temo para mem kum nakato lempomi to yan na Makkah to pajalan pun di ke Makkah to benani ina madandan kum to sa manimbong. Nabi bisa dinirate sama bida lari kot ni rada ko. Merang kum telepomi. Mumali pa man si mata kaboro o masake si Bayolindo lagu kita bintuk masolanasan. Anggantah to tamatuka anggantah to tamasolo makalima tah to tiumba damai ulun nasalu kalua to tiumba alo meengko kebulan na padang bakapana to tiumba lamai matan na allo to tidukun jong may katapuran na masiang makalima tah to merante to menna to rampo pada para nurande rumande pole paraya lante ma allo to temo lante kulla atape marasanne kurre sumanga ada pole para enah langan tutumang para rata napa sakarengki allo marabi lan tema allo totemo tanai si pulungu sola angganna kombongan sallo na puang matua inde pada di manduangin kurre sumanga pasake na puang rapana tutumang para rata lempan tamate angganna kombongan sallo na puang matua la kukua me katabe na tinggal yo bako aku mesiman kanan kairing ku me katabe na ko to si kambi alu ku masero pindan to si salada na sangka baba sebulan to si tarana kaluntar datu makaraing na suruga to benda na patutungan biak patetangan masulo-sulo to pandita si sola majelis gereja pakapana me katabe na ko to si kambi pato ko na lembang to si saladan engko kebulan na pangaleon totang me kata ka lurek ke lusa ula pala pai tondok ana sali papan tedainan toma aparenta tungkasangan na mairingan na me kata be ala kotoran ambe lante tondok ka mesiman la kotoran indo lante lisun na pangleon pakapana me kata be ala ko 15 kombongan turampo pada parannu lante ma allo totemo lante kulla tape marasan na lili klasis den piku bakal makna makure semanga ma pole paraya lako kombongan salo na puang matua dami padang di perengian rampo duka parannu rande rumande lante ma allo totemo lante kulla tape barasan jom mai kami to 15 kombongan inde padang di klasis den piku kikua kurre semanga akarampuanta rampo pada parannu lante ma allo totemo lata la siumpu ki puang matua la di era na bulani la di tete maniki sangka na tutumang para rata ana sumpulolok na inde alu kumarasana tapatengka la kukuata si parapa mama solanasang ta si ta tanah mo angga mairi para pasan ki tanga paisan ta tanan ki pabiti belana inde alu kumasero pindan inde sangka baba semulaan lagi tete maniki lagi erang bulani lagu tondong tawatan talako pada di kaleta maka lima anak tabate pamurande randean sisola kombongan na puang matua si parapa di sola nasane lago pendeta nanara kataran di renatu kune semangat bang bersemangat itu tegauran kalian Pak Kabrona tutup tongkayan memintu kebantan teman-temanku siami pesan siluran solanasa susi tamak budi mai komi tamak kada lapor latongan kenangku umpuli komi puang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tak terselami pekerjaan yang senantiasa dikaryakan oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Sejak awal Tuhan terus berkarya
di jemaatnya di tempat ini, jemaat Mandoan. Tuhan tak pernah sedikit pun meninggalkan jemaat Mandoan. Karena itu orang tuaku dan saudara-saudaraku sekalian, layaklah kita menaikkan pujian dan kemuliaan hanya bagi namanya. Mari bersyukur bagi Dia. Ta bendar indeko sampai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Hari ini kita sangat bersukacita atas kemurahan Tuhan. Tama dokter. Seperti pemazmur yang senantiasa memuliakan Tuhan, merefleksikan kebaikan Tuhan, dan memprofleksikan harapannya dalam sepanjang kehidupan sebagai orang percaya. Mari kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun merefleksikan karya Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita melalui Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan di Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa kita, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menangis dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Dari Pulau Gadung.
Pembacaan sejarah singkat Gereja Tuhan, Gereja Toraja, Jemaat Manduangi. Kita jumpa dalam untayan kata. Salam kasih, sukacita tak terkatakan dan kegembiraan yang luar biasa meliputi kami keluarga besar yang berhimpun dalam ikatan kasih persaudaraan di dalam Kristus di Jemaat Manduangi. Hati memuji-muji Allah, bibir berucap hormat kepada Bapa di sorga, karena oleh perkenaannya Jemaat Manduangi ini tetap hadir dan mewartakan kabar baik di tengah-tengah keberadaannya. Kini Tuhan membuka kemungkinan untuk menabiskan gedung gereja. Semua itu tetap diaminkan sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang tiada pernah berakhir dan selalu indah pada waktunya. Dengan tulus kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya mendukung kami, khususnya yang kini berkenan hadir menyatakan hati memuliakan Dia. Diberkatilah semua yang datang dalam nama Tuhan. Sejarah berdirinya Gereja Toraja Jemaat Manduangi. Terpujilah Kristus, Sang Pemilik dan Kepala Persekutuan ini. Dengan menaikkan puji dan syukur kepadanya, perkenankan kami mengulas sekilas perjalanan sejarah persekutuan ini tanpa bermaksud mengedepankan peranan manusia dan mengurangi pengagungan terhadap karanya dalam sejarah umatnya di tempat ini. Izinkan kami untuk menyebut beberapa tokoh dalam catatan sejarah ini. Sejak awal sejarah tempat kebaktian, cikal bakal berdirinya Jemaat Manduangi dimulai dari inisiatif beberapa tokoh, yaitu Y.P. Rumengan almarhum, Y. Timang almarhum, P. Paladan almarhum, M. Bombeng Kalak Reru almarhum, M. Datu almarhum, Dek Pulung almarhum, Penatua A.L. Paseru almarhum, Penatua Simon Lepong, M. Lembeng, Penatua A. Pongrate, Penatua L. Sape Tandung, Penatua M. Take, Penatua Hasna Lince Bombeng. Pada tahun 1990, ibadah dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Ibadah pertama dilaksanakan di rumah almarhum Indok Datu. Kemudian pihak ke rumah almarhum Selepang Pamiring. Karena tidak adanya lokasi yang tetap untuk dilaksanakan ibadah, maka tua-tua jemaat kembali mengadakan rapat untuk menentukan lokasi pembangunan tempat ibadah. Setelah sebulan digumuli, akhirnya membuahkan kesepakatan untuk ditetapkan di Manduangi di lokasi saat ini. Setelah adanya kesepakatan, maka pada tahun 1991 dibangunlah sebuah bangunan dari bambu untuk tempat beribadah sementara. Sebuah perjuangan yang panjang selama 8 tahun, kerenduan upaya dan kerja keras kemudian membuahkan hasil yang luar biasa. Demikianlah keyakinan bahwa semua jeripaya dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dari perjuangan panjang yang dilakukan para tokoh dan semua orang dalam persekutuan, maka pada tahun 1998 Jemaat Dende yang merupakan jemaat tertua di Klasis Dempiku mengakui dan menjadikan persekutuan ini sebagai cabang kebaktian. Setelah diakui sebagai cabang kebaktian, selama 3 minggu ibadah dilaksanakan di Jemaat Dende.
yang mewakili oleh beberapa orang, dan ibadah selanjutnya dilaksanakan di Mendoangin, di mana pelayanan pertama dilayani oleh almarhum Penatua A.L. Pasero. Akhirnya pada tanggal 23 September 1998, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mendewasakan cabang kebaktian Jemaat Mendoangin, dan pertama kalinya dilaksanakan pemberkatan nikah, peneguhan sidi, dan baptisan kudus yang dilayani oleh Pendeta Bakti dan Pendeta Parantean BPS EGT. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk semua yang telah berkarya di Jemaat Mendoangin, dalam sejarah ini kami mencatat nama-nama yang telah berperan dalam tanggung jawab dan pelayanan mereka sebagai majelis jemaat, antara lain almarhum Penatua A.L. Pasero, Penatua S. Lepong, Penatua M. Lembeng, ditambah almarhum Penatua Salepang Pamiring, Penatua M.R. Take, Penatua A. Pongrate, Penatua Matius Tangke, Penatua Deborah Tangaran, Penatua Kristina Mongan, Penatua Daniel Take, Penatua Samuel Kendek, Penatua Martin Pasang, Penatua M. Pulung, Penatua Luther S. Lembeng almarhum, Penatua Yonatan Kanan, Penatua Beriana Lepong, Penatua Magdalena Tampang, Penatua Julita Tiku Daniel, Penatua Kristina Minggu, Penatua Lince Pangadan, Penatua Neti Pare, Penatua Desianti Buak Pare, Penatua Pirawati Mimi, bersama pengurus OIG dan yang menjabat sebagai guru jemaat, ketua majelis pertama sampai tahun 2013 adalah Penatua A.L. Pasero untuk periode tahun 1998 sampai 2014. Penatua Matius Pulung dari tahun 2014 sampai Juli 2019. Pendeta Marga Sisong STH M. Phil dari tahun 2019 sampai sekarang. Dalam sepanjang perjalanannya, pendeta yang pernah melayani adalah Pendeta Daud Tulak STH. Sesudah itu Proponen Samuel Tulak STH sampai diurapi menjadi pendeta yang bertugas satu periode di 5 jemaat: Jemaat Pangala-ala Pemanggil, Jemaat Bamba, Jemaat Limbong, Jemaat Bamba, Jemaat Tirapu, dan Jemaat Mendoangin. Kemudian penempatan Proponen Lius Bonggalinggi STH sampai diurapi menjadi pendeta pada tanggal 10 Desember 2013 yang juga melayani di 5 jemaat sampai tahun 2018. Setelah itu Proponen Marga Sisong melayani di unit pelayanan 1 Klasis Dende Dempiku, Jemaat Pemanggil. Mendoangin ini pertama kalinya Gereja Toraja Jemaat Mendoangin menjadi jemaat pemanggil. Proponen Marga Sisong diurapi di Gereja Toraja Jemaat Mendoangin pada tanggal 24 Juli 2019 sebagai pendeta Gereja Toraja ke 1117 pada tahun 2020. Penempatan Proponen Mudita Pasedan STH melayani di unit pelayanan 1 Klasis Dende Dempiku, Jemaat Pangala-ala sebagai jemaat pemanggil, dan diurapi pada tahun 2022 melayani hingga saat ini. Sampai saat ini Jemaat Mendoangin beranggotakan 54 kakak, yaitu bersekitar 278 jiwa dengan 13 orang majelis jemaat. Patut kita syukuri bahwa dalam sepanjang sejarah jemaat ini banyak tantangan dalam pendirian jemaat ini.
namun bukanlah penghalang, tapi semakin menguatkan para tokoh-tokoh dan menggoyahkan keberadaan jemaat secara signifikan, baik dari kehidupan persekutuan secara internal karena kemajemukan pola pikir dan karakter anggotanya, maupun karena persentuhan dengan sisi lain kehidupan warga jemaat, misalnya dengan adat istiadat, isu-isu sosial, kepentingan politik, dan fluktuasi ekonomi. Tentu persentuhan dengan hal-hal demikian sering tidak dapat dihindari, namun dengan pertolongan Tuhan, kesatuan jemaat Mandoangin sebagai tubuh Kristus tetap akan terpelihara di jemaat ini, tetap dapat mengemban panggilannya untuk beraksi, bersekutu dan melayani, serta mewujudkan misinya untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam visi Gereja Toraja. Damai sejahtera untuk semua. Demikian sejarah singkat Jemaat Mandoangin yang dapat kami susun dalam rangkaian acara penabisan gedung gereja dan peneguhan pendeta. Tuhan kiranya mengawali dan menuntun Jemaat Mandoangin dalam pertumbuhan menjadi semakin dewasa dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan posisi untuk sumanasan, maka taterangi itu kalingkanlah sejarah naniben dan komongan na bisa komongan aku menjeleng bang ibu tagari komongan Mandoangin mengato temo lata kure semangat itu na penggauran kalian aku tua apa kadang napuang kakilala may surah kaya baka paranman na panoran matis pasal 5 ayat 20 talu sa 20 na apa nakuha kadang napuang natua iya mo to iya mo ga pemalaan wala ko to kapemalaran ang mo kilalay diyo kemudian silu mo diyo penala ko kaling tampi ko pemalaan mo diyo to kapemalaran mula sita mo silu mo dolo ngomane sulit pemalaran itu pemalar teman-teman posisi solansan orang tua dan saudara-saudara dalam kerendahan hati, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Saudara-saudara, kini di sini kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Kini mata kita dapat menatap bukti kemurahan Tuhan melalui hadirnya sebuah gedung gereja yang jika Tuhan berkenan akan kita tabiskan pada hari ini. Namun patutlah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kemurahan-Nya selalu sempurna. Namun kita begitu rapuh sehingga kita tidak mampu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Entah berapa kali kita telah mendukakan hati sesama dan terlebih mendukakan hati Tuhan. Ya, kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan. Ampunilah kami yang berdosa ini. Mati kami
Tuhanku, salahku, gadisku alenai kuat. Diomai olomi, aku kuat. Tuwinku salahku, ya tu salahku kuat. Tonton yo lindo Lami masih masih roh indah, lami pasule okuat. Duka para Tuhanku, lami lendokan naik kuat. Yo makinam rara, angku patale kuat. Duka malolo kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah diperdengarkan kembali melalui Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Firman Tuhan.
Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus kepada kita. Kita berdoa. Engkau yang layak kami puji dan sembah, Tuhan Bapa kami di sorga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Hari ini di tempat ini Jemaat Manduangin bersama-sama dengan orang-orang percaya di Klasis dan Piku di sini menyatukan hati, menyembah Tuhan, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya untuk kasih sayang-Mu yang tidak terkatakan oleh kami. Kami hendak mendasari sukacita kami hari ini di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Kami tahu diri kami sangat terbatas untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Karena itulah Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan dalam acara penabisan gedung gereja di Jemaat Manduangin Klasis Pendek Tempiku di sini, sungguh-sungguh Tuhan dapat menambah sukacita kami, menambah iman dan pengharapan kami untuk melangkah dan mengikut Yesus Tuhan kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam suasana Natal, saya memilih kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, firman Tuhan. 12 ayat dari bacaan ini kita akan renungkan dalam satu pokok: kesungguhan mencari dan menyembah Yesus. Pertanyaan penting atas tema kita ini, apakah semua anak-anak Tuhan punya kesungguhan hati mencari dan menyembah Tuhan? Mintu raka tuturo toma patongan undaka sialang penombaitongan totu mampana. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa tandanya kalau orang itu punya kesungguhan mencari dan menyembah Yesus? Apa tanda kita kui kumua tongan-tongan tadaka sia lah tapi nombay tongan tubuang Yesus. Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari bacaan kita, dari orang Majus yang diceritakan melalui pembacaan kita ini. Dikatakan dalam pembacaan kita, orang-orang Majus itu memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus yang baru dilahirkan. Bintang yang dilihat
adalah tanda kelahiran seorang raja baru. Karena itu semangat baru pun muncul bagi orang-orang Majus untuk menempuh perjalanan yang jauh berjumpa dengan raja yang baru dilahirkan itu. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, medan yang sangat berat, padang gurun yang tandus, menempuh perjalanan yang berliku-liku, penuh dengan tantangan dan ancaman. Mirip-mirip perjalanan kehadiran jemaat Manduangi. Tadi saya mendengar 8 tahun jemaat ini dalam pergumulan yang berat, tidak mendapatkan pelayanan. Bukan waktu yang singkat, perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh tantangan, perjalanan yang melemahkan dan bisa membuat semangat kita pudar. Dapat saja memang di perjalanan orang-orang Majus akan mengalami banyak tantangan. Mereka kekurangan makan minum, sakit, kelelahan, tidur di tempat yang tidak layak. Namun mereka maju terus tanpa mengenal lelah atau menyerah hingga tiba pada tujuan, berjumpa dengan Yesus sang Raja yang baru dilahirkan itu. Bapak dan Ibu, kalaupun orang-orang Majus menempuh perjalanan hidup hanya mengandalkan petunjuk bintang, semangat mereka tetap berkobar-kobar. Kemana arah bintang, kesitulah mereka melangkah. Mereka sama sekali tidak mengandalkan diri. Mereka sama sekali tidak mengandalkan pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Mereka hanya mengandalkan petunjuk dari bintang itu. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan orang-orang Majus dalam menemukan bayi Yesus. Perjumpaan itu pun tidak disia-siakan oleh orang-orang Majus. Ketika mereka menjumpai bayi Yesus, mereka sujud dan menyembah. Diri atau hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah tujuan perjalanan hidup yang sesungguhnya. Mereka bukan tipe orang-orang munafik dalam mencari dan menyembah Yesus seperti Raja Herodes. Herodes dalam bacaan kita berusaha mencari dan menyembah Yesus dalam kemunafikan karena takut kehilangan kuasa. Sangat berbeda dengan orang-orang Majus. Para Majus adalah orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang punya komitmen yang kuat menyembah Yesus, meskipun saat menjumpai Yesus
antara harapan atau bayangan dan kenyataan berbanding terbalik. Dalam benak, dalam bayangan para Majus, seorang raja tentu penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemewahan, tinggal di istana yang megah, berpakaian mewah, dan dikelilingi oleh para pengawal. Bayangan itu yang membuat mereka datang pertama di Yerusalem sebagai suatu kota metropolitan dan daerah para elit, pusat pemerintahan Raja Herodes. Kenyataannya, sang raja itu lahir di Bethlehem Efrata, sebuah kota kecil, kota di antara kaum Yahuda, tidak di istana megah, tetapi di kandang ternak. Tidak berpakaian mewah, tetapi terbungkus lampin. Tidak tidur di tempat yang nyenyak, tetapi tidur dalam sebuah palungan. Orang tuanya, Yusuf dan Maria, adalah rakyat jelata. Namun para Majus ini tidak undur dari niat semula, datang untuk menyembah dengan hati yang tulus, menyembah Yesus, sang raja yang lahir itu. Bapak dan Ibu, orang-orang Majus ketika berjumpa dengan bayi Yesus, tidak hanya sujud menyembah Yesus, tetapi mereka mempersembahkan harta mereka yang terbaik kepada Tuhan. Memang pertama-tama yang mereka buka adalah hati kepada Tuhan dengan cara sujud menyembah. Kemudian ketika hati itu terbuka, lalu yang kedua adalah mereka membuka harta mereka dengan cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup dan apa yang ada pada mereka, yaitu emas, kemenyan dan mur, diberikan kepada Tuhan. Mereka tidak menghitung-hitung seberapa banyak persembahan mereka kepada Tuhan, sebab hati dan hidup mereka itu yang pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Dan karena itu apa yang mereka miliki diikutkan untuk menyembah Tuhan. Bapak dan Ibu, saya kira ini juga yang dialami dan yang dinikmati oleh umat Tuhan di jemaat Manduangin di sini. Sebuah kerinduan yang panjang, sebuah kesadaran yang tinggi untuk menyembah Tuhan. Dan karena itu, seberat apapun tantangannya, tidaklah menjadi masalah. Tantangan dalam masyarakat, lantondok, dan pasti juga dalam keluarga, rara buku, tapi tidak pernah menyurutkan semangat untuk menyembah Tuhan, apapun kata orang. Bisa kubayangkan kekurangan itu lelean Jona kabendanan nate kompongan
kenalata itu kapua painan kama malilan lantuk la sumpu puang inang labu dah tahu sorok pokok. Sebab masalah ini tidak hanya masalah sepele, tapi masalah ini banyak hal yang dipertaruhkan dalam hubungan di tengah-tengah masyarakat, juga lan kasumpuran rara buku lan tangga-tangga Pak Rapua. Bisa lan aku tahu lah di polosongan mo tu persekutuan nea tu rara buku. Pokoknya susi itu tu tantangan apa dengan Tuhan Yesus nakua minda-minda kamali Indo na ambe na siulu na tomatuan na balin na naku toya to tayo nalaya unturo na kaya to tom laya unturo na lalosong tuaku naya to siulu na naya to Indo ambe na naya tu tomatuan na to mendadian na siya senga-senga mangkato tantu ipokada nina dibuang manipisan kima ibadah usah mengkinda ke ituinan. Satu kali ya ibadah di rumah siapa? Indro Datu mangkato pirang allo kitoro sipak kadayung batuinan mangkato tatande kainan inde kerentinan tantangannya ada lagi sa aku sana kaya nalasusi kainan pisan deh marante berkapisa ketomi pabendan nih. Oh bisa dibayangkan Bapak mengikuti delegasi membutuhkan kerja keras, tenaga, menemak rantai kia tenda pada doser tuh, temur ke doser, tak boleh. Oh, bisa mau dibayangkan toh, ia tuh rantai, torampo persekutu ini teh, jadi nadi kola nakamai tondok, kota Asyar nadi pirangan boleh, ngelembang. Aisyah kenal tamana sampai tondok, tapi pasti yang bekerja adalah orang yang ingin mempersekutukan dirinya di sini. Mangkato, mangka dilantai di pabendan nomi to, mangka di pabendan tu kayu tantu di kuah, na melo siamia ke melo kiran kami domban. Di tembok di para. Oh. Reken-reken di Mangapulo kira kagatuan. 50 na Pak kakak. Dan direken te kendalanggaran to te mo kidung kiri jate. Tak ngalamate 500 juta sela komenar. Yang dibagi 600 juta laku 50 napa kakak? Si pira to bisa kakak? Ternyata dia telah pokada. Tak mendek ko tu pangareken. Kitibung kay kutoleninya sakka mo tu penanta ya duka tu apa do kaleta menturu duka mo ya dipakai menomba ya mo tu dipakai membangun apakah panani na tong kumane rampo na kami tong pandita marga 50 kan apa te umisele de perkese kon kuana sada ite bedaya kaisi kapukulo yung pi ya te pak pakarayan kalau ya te
Bisa bayangkan. Saya nggak mau itu tuh. Udah semangat namin tuh jemaat-jemaat di klasis dan piku. Tapi jemaat bang mo hindi. Tongan-tongan nak nalasumang nganina, tong kurang pesolat itu wilayah. Wah, maksiragam, kuning-kuning. Usang abahar punasan telodomi. Tanggul dari baru tete nilai mak habiskan. Pemakaian pertama. Oh, mana ya toh? Mangka toh acara pilangan lo, acara samai. Pilang-pilangan lo toh. Ya tenggara kainan. Masuk materi. Kita direken-reken. Nang lari gua, umbar kanan ibu kutu toh. Tapi dia na, kapon na benanta, Jona keselamaran, kasih tamuan ta Yesus Kristus, susi moto, to nalesang lagi terpakasan ta, napo gau to majusi, tadi natang na itu majusi tubulan. Tapi natangnya itu majusi tumur sorak kemenyan tanah madum pada tanah biar nak kapo mo penanna si tamu juru salama ya aduh kamu tetupayan lante panguran deran dianta Allah totemo tak kamali muita pernah tilang tahun te kombongan dendan karena direken-reken dari 2009 1990 saya lakoto temo talung tahun na udah patau talung tahun na tak apa na kebaina. Ako rin doon kaya ito majong-majong na doon mo piwain eh. Ya. Sanda duka, muda duka pa ito kompongan si 50 tahun na. Pata panalambi itu penabisan. Lakukan po kaday, matumbay na di pogaw alo yate belan na tangina-ngina ng tu kaparanguan ta Jona mamasena po. Tapi nombani siya tapi malaran ni para tu sanda melona Jolo malabina. Tentu migwa yang yakin imutasi ketong pandita marga na kaapa na nakutan na itu tanga bisa ba lama doy mo dimutasi teto ang pandita marga ikuami niya mo buah bunga ranteng de jemat manduangin ya pandita pertama diurapin dete ya mo yakin alim ina apa ka matabiskan takuato senga mo ya mo tutun pakapo penami na di pugaw telo yate. Tongar ka to? Oh, kaabang kusala pare. Niya kuy kalen ako. Oh. Jadi dak mo to dak mo mitiramkan ke madodoy mana te pandita margale. Ya dako mahalin ni ko mi tapi pa bengan ni. Ya. Nah, pematong sisulo soal nasa. Lalu pertanyaannya apa yang kita dapat tangkap dalam sukacita hari ini dengan penghabisan gedung gereja Manduangin dalam kaitan dengan bacaan kita? Paling tidak 3 hal. Pertama, dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, apapun tantangannya,
yang kita hadapi tidak boleh melunturkan semangat kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan seperti orang-orang Majus. Perjalanan kita orang-orang percaya adalah perjalanan iman yang tidak bebas dari masalah dan tantangan, kekenyangan dan kelaparan, susah dan senang, air mata, duka dan tawaria, kekurangan dan kelimpahan. Semua itu pasti terjadi dan akan kita alami. Kendati demikian, semangat kerinduan untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh luntur. Apapun tantangan yang kita hadapi, betapapun berat dan pahit masalah hidup, tidak boleh hilang semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Yang kedua, kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup haruslah sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Bapak dan Ibu, membuat hidup ini tidak akan pernah tersesat dan binasa. Apa itu petunjuk Tuhan bagi kita? Tentu firman-Nya. Raja Daud menyatakan kesaksian bahwa firman Allah itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu barang siapa menjalani hari-hari hidup dalam terang firman Allah, ia tidak akan tersesat dan tidak akan kehilangan tujuan perjalanan hidup yang sebenarnya, yakni perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi setiap orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan petunjuk dunia ini, dengan mengandalkan kepintaran, mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya semata, orang itu lambat atau cepat pasti akan tersesat dan tidak akan berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya. Lihat dan dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup, maka perjalanan hidup kita tidak pernah akan tersesat. Hal yang terakhir yang kita bisa petik, belajar untuk memberi atau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak dan Ibu, belajar dari para Majus ini, selain hidup mereka jadi persembahan bagi Tuhan, mereka juga memberi yang terbaik pada Tuhan, berupa emas, berupa mur dan kemenyan. Bukankah Allah telah mempersembahkan yang terbaik bagi dunia ini, bagi manusia, bagi kita anak-anaknya? Persembahan yang terbaik dari Allah adalah melalui putranya yang datang ke dalam dunia ini dengan cara merendahkan diri menjadi manusia melalui peristiwa Natal, peristiwa kelahirannya, hingga kesengsaraan, kematian dan kebangkitannya. Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kepada manusia. Tuhan tidak pernah memberi sedikit kepada manusia. Juga ia tidak pernah memberi banyak. Tapi yang Tuhan beri, ia memberi semuanya, yaitu hidupnya dan
nyawanya. Kalau kita menghayati pemberian Allah seperti itu, maka kita sebagai anak-anak Allah pun wajib berteladan pada persembahan seperti itu. Dan inilah yang kita lakukan hari ini melalui penabisan gedung gereja Jemaat Manduangi. Tentu doa kita semua, semoga jemaat, warga Jemaat Manduangi, setiap kita yang hadir saat kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, sungguh kita tidak pernah kekurangan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, bukanlah pribadi yang miskin, bukan pribadi yang tidak punya apa-apa, bukan pribadi yang mengambil sikap pasif dan diam, tetapi Allah yang proaktif, Allah yang jauh mengetahui yang terbaik bagi anak-anaknya. Selamat kepada warga Jemaat Manduangi, kepada majelis gereja, kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Marga Siso, kepada para penatua dan diaken, pengurus OIG, seluruh warga jemaat, atas hati yang penuh sukacita hari ini yang kita barengi dengan mempersembahkan pun yang terbaik kepada Tuhan hari ini. Yakini Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita tunduk diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh melihat bagaimana kasih Allah menolong kita dalam kita menjalani hidup yang tidak pernah lepas dari tantangan hidup. Kita percaya kita kuat. Kekuatan yang kita dapatkan hanya karena anugerahnya dan kasih. Kita naikkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.